Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found a... Hai teman-teman, perkenalkan nama kakak Andre Benedi Simangusto. Saya bersekolah di SMA Negeri 1 Cepu, nomor absen 4. Pada kesempatan kali ini, kakak akan mengerjakan atau menyelesaikan ujian praktek matematika wajib tahun ajaran 2023-2024. Tugas ini diberikan oleh Pak Afnan kepada saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajarkan teman-teman nih mengenai sesuatu yang menarik. Menarik apa ya? Pada kesempatan kali ini, kakak akan mengajari kalian mengenai aturan sinus dan juga aturan kosinus. Kira-kira seperti apa ya? Yuk, mari kita cari tahu. Hai, kembali lagi dengan saya Andre Benedi Simangusto. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sesuatu yang menarik nih. Seperti yang teman-teman dapat lihat, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai aturan sinus dan juga aturan kosinus. Kira-kira kedua hal itu apa ya? Yuk, mari kita cari tahu. Seperti yang sudah kakak jelaskan nih, kita akan mempelajari tentang aturan sinus dan juga aturan kosinus. Tapi sebelum itu, kita akan mengetahui tujuan mengapa kita sih belajar hal ini. Yuk, kita lihat. Tujuan yang pertama adalah teman-teman dapat menurunkan persamaan sinus dan juga persamaan aturan kosinus. Tujuan yang kedua adalah teman-teman dapat memahami penggunaan aturan sinus dan juga aturan kosinus. Dan tujuan yang ketiga adalah teman-teman dapat memahami bagaimana menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan aturan sinus dan juga aturan kosinus. Di sini kakak punya sebuah segitiga, tapi yang diketahui cuma dua sisi dan salah satu sudut yang diapit oleh kedua sisi tersebut. Dan kita dapat melihat pada segitiga ini, kita tidak mengetahui tingginya, tapi kita bisa mengetahui loh bagaimana cara mencari luas segitiga tersebut. Bagaimana ya caranya? Yuk, mari kita cari tahu. Seperti yang sudah kakak bilang sebelumnya nih, kita akan belajar mengenai aturan sinus. Tapi sebelum kita melanjutkan ke aturan sinus, ada materi prasyarat yang harus teman-teman pahami nih. Materi prasyarat, dan ternyata materi prasyaratnya adalah luas segitiga. Sudah seperti yang kakak bilang sebelumnya, bahwa di sini kita mempunyai sebuah segitiga yang diketahui dua sisi dan satu sudut, di mana sudut ini diapit oleh kedua sisi tersebut kan. Kita lihat segitiga ABC. Kita akan membuat dua sisi. Sisi tersebut adalah sisi di depan sudut B, yaitu B kecil, dan sisi di depan sudut C besar, yaitu C. Dan di antara sisi B dan C, kita buat sudut alfa. Lalu bagaimana ya kita mencari luas segitiga dari gambar tersebut? Yuk perhatikan. Langkah pertama yang kita lakukan adalah membuat garis tinggi. Nah, langkah selanjutnya kita akan menggunakan persamaan sinus. Seperti yang kita tahu, sin alfa sama dengan depan per miring. Sin alfa sama dengan, seperti yang kita tahu, sisi depannya adalah P dan sisi miringnya adalah B, sehingga persamaannya menjadi P sama dengan B dikali sin alfa. Nah, ini adalah persamaan yang pertama. Langkah selanjutnya adalah kita menggunakan rumus luas segitiga. Seperti yang teman-teman ketahui, bahwa luas segitiga ABC sama dengan
setengah kali alas kali tinggi. 2 segitiga ABC sama dengan setengah dikali alasnya adalah sisi C dan sisi P-nya adalah B sin alfa. Kita ambil dari persamaan 1 ya. Kita substitusikan di B dikali sin alfa sehingga luas segitiga ABC sama dengan setengah kali B dikali C dikali sin alfa. Nah, kita sudah mengetahui nih 2 segitiga ABC jika diketahui sudut B dan sisi C dan sudut A. Lalu bagaimana dengan sisi-sisi yang lain dan sudut-sudut yang lain? Yuk tetap nonton ya. Nah teman-teman, yang segitiga pertama kita dapat melihat bahwa yang diketahui adalah sisi B dan sisi C dan sudut A. Lalu bagaimana kita menghitung luas segitiga ABC jika diketahui sisi A dan sisi C serta sudut beta? Yuk mari kita cari tahu. Sama seperti dengan penurunan yang sebelumnya, kita menggunakan persamaan sinus beta. Sin beta sama dengan depan per miring. Sin beta sama dengan sisi depannya adalah T dan sisi miringnya adalah alfa. Kita kali silang sehingga kita mendapatkan persamaan T sama dengan A kali sin beta. Kita simpan sebagai persamaan yang pertama. Langkah selanjutnya adalah kita mencari luas segitiga ABC, yaitu luas segitiga ABC sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Luas segitiga ABC sama dengan setengah alasnya adalah C dan tingginya kita ambil dari persamaan pertama ini, yaitu A sin beta. Jadi luas segitiga ABC sama dengan setengah dikali A dikali C dikali sin beta. Nah teman-teman, ini adalah persamaan yang kedua yang nantinya akan menjadi bekal kita untuk mencari aturan sinus. Dan ternyata masih ada satu lagi nih rumus yang kurang. Penasaran? Tetap perhatikan videonya ya. Nah teman-teman, seperti yang sudah kakak bilang sebelumnya, kita membutuhkan satu persamaan lagi. Nah, kita lihat pada gambar ini, kita mempunyai sebuah segitiga yang diketahui sisinya adalah A dan sisi B. Dan sudut yang diketahui adalah sudut gamma. Yuk, mari kita cari tahu. Sama seperti dengan sebelum-sebelumnya, kita akan menggunakan rumus sinus, yaitu sin gamma sama dengan depan per miring. Sin gamma sama dengan sisi depannya adalah P dan sisi miringnya adalah A. Sehingga kita kalikan silang dan mendapatkan persamaan T sama dengan A dikali sin gamma. Langkah selanjutnya adalah kita menggunakan rumus luas segitiga, yaitu luas segitiga ABC sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Luas segitiga ABC sama dengan setengah sisi alasnya adalah sisi B dan sisi tingginya adalah A sin alfa. Maksud kakak A sin gamma ya. Sehingga kita mendapatkan persamaan luas segitiga ABC sama dengan setengah dikali A dikali B dikali sin gamma. Nah, kita sudah mendapatkan persamaan yang ketiga. Nah, teman-teman, kan kita sudah mendapatkan 3 persamaan nih. Persamaan pertama
persamaan kedua dan persamaan ketiga. Dan ternyata apabila kita racik persamaan-persamaan tersebut, kita akan mendapatkan sebuah aturan yang menarik nih. Dan aturan tersebut adalah aturan sinus. Teman-teman masih penasaran kan? Yuk tetap tonton videonya ya. Nah teman-teman, kita sudah mendapatkan 3 persamaan nih, yaitu luas segitiga ABC sama dengan setengah BC sin alfa, luas segitiga ABC sama dengan setengah AC sin beta, dan luas segitiga ABC adalah setengah AB sin gamma. Lalu selanjutnya kita apakan ya? Yuk tetap perhatikan. Karena ketiga-tiganya adalah persamaan luas segitiga ABC, sehingga kita dapat menulis ulang menjadi luas segitiga ABC itu sama dengan setengah BC sin alfa sama dengan setengah AC sin beta sama dengan setengah AB sin gamma. Langkah selanjutnya adalah kita akan membagi ketiga persamaan ini dengan setengah ABC. Setengah ABC, setengah ABC, setengah ABC. Ini kita bersama-sama ya. Kita dapat melihat bahwa di sini setengah kita dapat coret, BC-nya juga kita dapat coret ya, sehingga dapat didapatkan sin alfa per A. Dan untuk bagian yang ini kita dapat mencoret setengahnya dan juga AC-nya ya, sehingga kita mendapatkan sin beta per B. Dan untuk yang terakhir ini kita dapat mencoret setengahnya AB yang kita coret ya, sehingga kita dapat sin gamma per C. Selanjutnya ketiga persamaan ini kita dapat bagikan sehingga menjadi A per sin alfa itu sama dengan B per sin beta sama dengan C per sin gamma. Nah teman-teman, ini adalah aturan sinus. Nah teman-teman, ini adalah persamaan untuk aturan sinus. Kita baca lagi, A per sin alfa sama dengan B per sin beta sama dengan C per sin gamma. Ternyata cara mencari aturan sinus sangat mudah dan menyenangkan bukan? Jangan bahagia dulu nih. Selain ada aturan sinus, kita akan juga membahas aturan kosinus. Kak, aturan kosinus itu apa ya? Tenang-tenang, kita akan mencari tahu apa itu aturan kosinus di bagian selanjutnya. Nah teman-teman, sesuai janji kita akan membahas mengenai aturan kosinus. Tapi Kak, kenapa ya dinamakan sebagai aturan kosinus? Nah, sama seperti aturan sinus, dinamakan aturan sinus karena hanya menggunakan sin. Sedangkan aturan kosinus dinamakan aturan kosinus karena menggunakan kosinus. Oke, sekarang kita fokus pada segitiga A, B, C. Nah, seperti yang kita tahu, segitiga ini mempunyai dua sisi yang diketahui, yaitu sisi B dan juga sisi C. Dan satu sudut yaitu sudut alfa. Lalu bagaimana kita mengetahui satu sisi yang belum diketahui, yaitu sisi A? Bagaimana ya caranya? Perhatikan ya. Langkah yang pertama adalah kita akan memisalkan. Nah, sebelum itu di sini kan ada sebuah titik-titik. Nah, kita hubungkan menjadi sebuah garis dan kita namakan sebagai garis CD ya. Nah, langkah selanjutnya adalah AD. Kita misalkan panjangnya adalah X. Nah teman-teman,
AB itu C, AD itu X. Maka panjang BD berapa ya? Tepat sekali, yaitu C min X. Lalu selanjutnya apa yang harus dilakukan? Nah, langkah selanjutnya adalah kita menghitung cos alfanya. Cos alfa sama dengan samping per miring. Seperti yang kita tahu, cos alfa sama dengan sisi sampingnya adalah X dan sisi miringnya adalah B. Kemudian kita kali silang sehingga didapatkan persamaan X sama dengan B dikali cos alfa. Nah, ini kita simpan sebagai persamaan yang pertama. Langkah selanjutnya kita harus ngapain ya? Perhatikan, seperti yang kita tahu bahwa segitiga ABC dibagi menjadi dua bagian, yaitu segitiga ACD dan segitiga BCD. Nah, kita lihat bahwa kedua segitiga tersebut mempunyai sisi yang sama, yaitu sisi tinggi. Sehingga kita dapat menulis sebagai tinggi segitiga ACD sama dengan sisi tinggi segitiga BCD. Dengan menggunakan rumus Pythagoras, kita dapat mengetahui bahwa tinggi ACD itu sama dengan B kuadrat dikurangi X kuadrat, dan segitiga BCD itu adalah A kuadrat dikurangi C min X kuadrat. Kemudian kita lanjutkan, B kuadrat min X kuadrat sama dengan A kuadrat min dalam kurung C kuadrat min 2CX plus X kuadrat. Kita lanjut, B kuadrat min X kuadrat sama dengan A kuadrat min C kuadrat plus 2CX min X kuadrat. Nah teman-teman, X kuadratnya bisa kita coret ya, sehingga didapatkan B kuadrat sama dengan A kuadrat min C kuadrat plus 2CX. Nah teman-teman, pada awal video tadi kita akan mencari nilai A-nya bukan? Sehingga kita akan menyendirikan si A-nya ini, sehingga persamaannya menjadi A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat min 2CX. Nah, X-nya kita bisa ganti nih dengan persamaan yang pertama, yaitu X sama dengan B cos alpha, sehingga A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat min 2C kali B kali cos alpha. Kita percantik bentuknya sehingga A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat min 2BC dikali cos alpha. Nah teman-teman, ini adalah rumus untuk mencari sisi A. Lalu bagaimana ya kita mencari sisi B dan sisi C-nya? Tetap perhatikan ya. Nah teman-teman, kita sudah menemukan bagaimana untuk mencari sisi A dengan aturan kosinus, yaitu A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat min 2BC cos alpha. Lalu bagaimana ya kita mencari sisi B dan juga sisi C? Tadi kan kita sudah menemukan rumus A dengan menurunkannya. Sekarang kakak akan memberitahu bagaimana mencari sisi B dan juga sisi C dengan cara yang lebih mudah. Penasaran bukan? Tetap perhatikan ya. Seperti yang kita ketahui bahwa sisi A yang merupakan sisi yang dicari dapat diperoleh dengan menggunakan dua sisi yang diketahui dan satu sudut yang diketahui. Nah, untuk mencari sisi B-nya,
kita dapat menggunakan B kuadrat sama dengan, karena B adalah yang dicari, maka pasti yang diketahui adalah sisi A, sisi C, dan juga adalah sudut beta, sehingga didapatkan B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2AC cos beta. Nah, ini untuk mencari sisi B. Bagaimana dengan sisi C-nya? Sama seperti sisi A dan juga sisi B ya. Kita tulis C kuadrat. Karena yang dicari adalah sisi C, maka otomatis yang diketahui adalah sisi A, sisi B, dan juga sudut gamanya. Sehingga kita dapat menuliskannya menjadi C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi 2BA dikali cos gamma. Nah, teman-teman, kita sudah menemukan 3 persamaan aturan kosinus. Ternyata sangat mudah ya. Nah, setelah aturan kosinus ini akan ada latihan soal yang terdiri dari menghitung luas segitiga, aturan sinus, dan juga aturan kosinus. Penasaran bukan? Tetap semangat ya. Nah, teman-teman, setelah kita menurunkan aturan sinus dan aturan kosinus, kita mendapatkan beberapa persamaan nih. Kita mulai dari aturan sinus dulu. Aturan sinus itu adalah A per sin A sama dengan B per sin beta sama dengan C per sin gamma. Dan untuk aturan kosinus kita dapatkan 3 persamaan, yaitu A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat min 2 BC cos alpha. B kuadrat sama dengan A kuadrat plus C kuadrat min 2AC cos beta. Dan persamaan yang ketiga adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat min 2BA cos gamma. Nah, teman-teman, kita sudah mendapatkan aturan sinus dan juga aturan kosinus nih. Selanjutnya, kita akan berlatih beberapa soal yang berhubungan dengan aturan dari sinus dan aturan kosinus loh. Sangat penasaran bukan? Yuk, tetap tonton videonya ya. Jadi teman-teman, kakak tadi sudah berjanji kepada kalian bahwa kita akan membahas soal yang berhubungan dengan mencari luas segitiga, aturan sinus, dan juga aturan kosinus. Kita lihat pada papan tulis. Contoh soal yang pertama adalah mengenai luas segitiga. Hitunglah luas segitiga di bawah ini, yaitu segitiga A, B, C. Langkah yang pertama adalah kita menulis apa yang diketahui. D1, kita dapat melihat bahwa AB adalah 6 cm dan AC adalah 4 cm dan sudut BAC adalah 60 derajat. Dan yang ditanyakan adalah luas segitiga ABC. Dan untuk pembahasannya seperti ini. Jika teman-teman mengingat bahwa luas segitiga jika diketahui 2 sisi dan 1 sudut adalah luas segitiga ABC sama dengan setengah dikali 2 sisi yang diketahui, yaitu AB dikali AC, dan 1 sudut yang diambil oleh kedua sisi tersebut, yaitu 60 derajat. Kita kalikan dengan sin 60 derajat. Kita operasikan 2 segitiga ABC sama dengan setengah. AB adalah 6 cm, AC adalah 4 cm, dan sin 60 derajat adalah setengah akar 3. Kemudian kita operasikan 2 segitiga ABC sama dengan setengah dikali setengah akar 3 itu 1/4 akar 3. 6 kali 4 adalah 24 cm kuadrat. Kemudian kita bisa coret ini 1, ini 6. Maka 2 segitiga ABC adalah 6 akar 3 cm kuadrat. Nah, itulah teman-teman contoh soal yang pertama, yaitu luas segitiga. Selanjutnya kita akan membahas soal yang kedua yang berhubungan dengan aturan sinus.
Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan membahas mengenai soal yang kedua, yaitu aturan sinus. Kita baca soalnya bersama. Hitunglah nilai S di bawah ini. Pada soal ini kita mendapatkan ada segitiga A, B, C, dan kita disuruh untuk menentukan nilai X. Nah, bagaimana cara kita untuk menentukan nilai X tersebut? Ya, tepat sekali. Kita akan menggunakan aturan sinus. Namun sebelum itu kita akan menulis apa yang diketahui terlebih dahulu. Kita melihat bahwa sisi AB adalah 7/3 cm. Dan kita dapat melihat bahwa sisi B, sudut BAC adalah 75 derajat. Dan sudut ACB adalah 60 derajat. Dan yang ditanyakan adalah berapakah panjang sisi AC? Dan pembahasannya adalah kita akan menggunakan aturan sinus. Kita tulis A per sin alfa sama dengan B per sin beta sama dengan C per sin gamma. C sin gamma. Nah, selanjutnya kita akan membutuhkan 4 unsur yang dibutuhkan, yaitu sudut BCA yaitu 60 derajat dan sisi di hadapannya adalah 7/3 cm. Jadi kalau kita ingin mencari sudut sisi AC, kita harus membutuhkan berapakah besar sudut ABC, karena sisi AC itu merupakan sisi yang berada di hadapan sudut B. Berarti langkah selanjutnya adalah kita akan menentukan sisi besar sudut B. Besar sudut ABC ditambah besar sudut BCA ditambah besar sudut CAB sama dengan 180 derajat. Besar sudut ABC itu yang akan kita cari, ditambah besar sudut BCA adalah 60 derajat, ditambah besar sudut CAB adalah 75 derajat sama dengan 180 derajat. Sudut ABC ditambah, jika kita menjumlahkannya, ini adalah 135 derajat sama dengan 180 derajat. Maka besar sudut ABC adalah 180 derajat dikurangi 135 derajat. Maka besar sudut ABC sama dengan 45 derajat. Nah, teman-teman, kita sudah membutuhkan unsur-unsur yang diperlukan untuk mencari nilai X-nya. Nah, jika kita meninjau menggunakan rumus ini, maka kita akan menggunakan dua bagian dari rumus ini, yaitu B per sin beta sama dengan C per sin gamma. Kita tulis ulang. B per sin beta sama dengan C per sin gamma. Seperti yang kita tahu, B kecil ini adalah panjang AC, sin betanya adalah 45 derajat. Kita tulis sin 45 derajat. Sisi C-nya adalah AB dan sin gamanya adalah 60 derajat. Kita lihat AC adalah yang diketahui, jadi X per sin 45 derajat adalah setengah akar 2. AB-nya adalah 7/3 dan sin 60 derajat adalah setengah akar 3. Kemudian kita kali silang, X sama dengan 7 dikali 7/3 dikali setengah akar 2
per setengah akar 3. Setengahnya bisa kita coret, kemudian bisa langsung kita rasionalkan. Kita tinggal akar kali akar 3. Maka X sama dengan 7 akar 3 kali akar 3 adalah 3 dikali akar 2 per akar 3 kali akar 3 itu 3. Kemudian bisa kita coret. Maka nilai X-nya adalah 7 akar 2 cm. Nah teman-teman, selanjutnya kita akan membahas contoh soal yang ketiga, yaitu mengenai aturan kosinus. Nah teman-teman, selanjutnya kita akan membahas soal kita yang ketiga, yaitu tentang aturan kosinus. Kita baca soalnya bersama. Hitunglah nilai X di bawah ini. Nah teman-teman, kita dapat melihat bahwa di sini ada 3A, B, C, dan sisi AC adalah 6 cm, sisi AB adalah 8 cm, sudut BAC adalah 60 cm. Dan kita di sini disuruh untuk menentukan nilai BC. Lalu bagaimana ya caranya? Ya, tepat sekali. Pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan rumus aturan kosinus. Penasaran? Yuk kita perhatikan. Seperti biasa, langkah yang pertama kita lakukan adalah mencari apa yang diketahui. Yang pertama adalah AB sama dengan 8 cm, AC adalah 6 cm, dan sudut BAC adalah 60 derajat. Yang ditanya adalah panjang DC berapa? Jika kalian masih mengingat rumus aturan kosinus, kita dapat mencari tahu bagaimana panjang BC. Jika teman-teman masih ingat, itu sudah bagus. Kalau lupa, kita lihat pembahasan ini. BC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AC kuadrat dikurangi 2 dikali AB dikali AC dikali cos 60 derajat. Ini kita tidak ke atas ya teman-teman. Maka BC kuadrat sama dengan panjang AB adalah 8 cm, jadi 8 kuadrat ditambah AC adalah 6 cm, jadi 6 kuadrat min 2. AB tadi adalah 8, AC tadi 6 cm, dan cos 60 derajat adalah setengah. Kita operasikan. BC kuadrat sama dengan 8 kuadrat itu 64, 6 kuadrat adalah 36, min, kemudian 2 nya bisa kita coret ya. Jadi 8 kali 6 adalah 48. Maka BC kuadrat sama dengan 64 tambah 36 adalah 100 dikurangi 48. Maka BC kuadrat sama dengan 100 min 48 itu adalah 52. Maka panjang BC adalah plus minus akar 52. Nah, karena sisi itu tidak mungkin negatif, maka panjang BC yang tepat adalah akar 52 cm. Nah, teman-teman, ternyata dari ketiga soal tersebut, tiga-tiganya sangat mudah dan menyenangkan, bukan? Setelah dari materi ini, kakak akan memberikan 5 soal yang dapat teman-teman coba di rumah nih. Penasaran bukan dengan soalnya? Yuk tetap perhatikan. Nah teman-teman, sesuai janji kakak nih, kakak akan memberikan 5 contoh soal yang berkaitan dengan mencari luas segitiga, aturan sinus, dan juga aturan kosinus. Kita lihat bersama-sama ya. Soal yang pertama, kakak bacakan soalnya. Pada segitiga PQR, jika panjang PQ sama dengan 7, PR sama dengan 12,
dan luas segitiga PQR adalah 21 satuan luas, maka nilai dari sudut IPR adalah titik-titik. Soal yang kedua, perhatikan gambar ini. Kita lihat ada segitiga ABC, diketahui sudut 30 derajat dan 45 derajat. Dan diketahui juga bahwa sisi AC adalah 2x kuadrat dan sisi BC adalah x pangkat 3. Nah, soalnya adalah tentukan nilai dari x kuadrat min 1. Nah, kita lihat soal yang ketiga. Pada segitiga ABC, sudut A sama dengan 75 derajat, sudut B adalah 60 derajat, dan panjang sisi AC adalah 8/3, dan sisi 105 derajat adalah 1/4 dalam kurung akar 6 plus akar 2. Maka luas segitiga ABC adalah titik-titik. Soal nomor 4 adalah perhatikan gambar ini. Kita mempunyai sebuah segitiga PQR dan diketahui dua sudut, yaitu 15 derajat dan juga 30 derajat. Dan kita dapat melihat bahwa panjang sisi PQ adalah 4 dan panjang sisi PR adalah 2/6 min 2/2. Nah, soalnya adalah tentukan panjang QR. Soal yang terakhir adalah pada segitiga PQR diketahui P kuadrat sama dengan Q kuadrat min R kuadrat min PR. Tentukan nilai tangannya. Nah, teman-teman, itu adalah 5 contoh soal yang berkaitan dengan materi yang kita pelajari. Semoga teman-teman dapat mengerjakannya dengan benar ya. Nah, teman-teman, sekarang kita sudah sampai di bagian kunci jawaban. Jika teman-teman ingin membuktikan apa jawaban teman-teman benar atau tidak, teman-teman bisa melihat kunci jawaban yang kakak tuliskan. Untuk jawaban yang pertama, jawabannya adalah min sepertiga atau akar 3 atau sepertiga akar 3. Untuk jawaban yang kedua adalah 1. Untuk jawaban yang ketiga adalah 48 plus 16 akar 3. Jawaban nomor 4 adalah 4 akar 2. Dan jawaban nomor 5 adalah minus akar 3. Bagaimana teman-teman setelah melihat jawaban kakak ini? Kira-kira jawaban teman-teman benar semua atau salah semua nih? Nah, tenang teman-teman. Kalau jawaban teman-teman ada yang salah atau teman-teman masih belum ngerti nih bagaimana cara mengerjakan soal yang tadi, teman-teman bisa melihat bagaimana cara menyelesaikan soal-soal tadi di akhir video nanti ya. Teman-teman, akhirnya kita sudah sampai di bagian refleksi video. Teman-teman, kita sudah sampai sejauh ini. Kita sudah belajar menurunkan aturan sinus, menurunkan aturan kosinus, bahkan kita telah menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan luas segitiga, aturan sinus, dan juga aturan kosinus. Ternyata sangat mudah dan menyenangkan, bukan? Kakak harap apa yang kakak ucapkan tadi sama seperti dengan apa yang teman-teman pikirkan. Dan satu hal lagi nih teman-teman, jangan mudah putus asa dalam mengerjakan soal matematika ya. Dengan pantang menyerah, pada akhirnya kita akan tetap menemukan jawabannya. Oh iya, untuk teman-teman yang masih kurang paham dengan apa yang kakak jelaskan tadi, teman-teman nih boleh bertanya di bawah kolom komentar ini ya. Mungkin itu refleksi kita pada kesempatan kali ini. Teman-teman, akhirnya kita sudah sampai di akhir video nih. Kakak harap video pembelajaran yang kakak berikan kepada teman-teman sekalian dapat bermanfaat dan membantu teman-teman sekalian mengerjakan tugas-tugas yang berkaitan dengan aturan sinus dan juga aturan kosinus. Saya juga berterima kasih kepada Pak Asnan yang telah memberikan tugas ini kepada saya. Saya, Andre Benedict Simangetong, nomor absen 4, pamit mengundurkan diri. Terima kasih. Very good. Don't need no one to tell me how to